Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya Muslim Hidayat dari Teknik Informatika Unsik diberi kesempatan untuk membuat tutorial kembali atau penjelasan dari materi antrian atau kui, kelanjutan dari materi stack yang kemarin sudah dibahas bersama atau yang sudah saya sampaikan di video. Untuk kali ini materi antrian atau kui itu hampir sama dengan stack. Nah, untuk materi yang akan dijelaskan di sini nanti akan mempelajari tipe data kui dan bagaimana menggunakan fungsi insert atau remove. Insert itu untuk memasukkan antrian, remove itu untuk mengambil antrian. Kemudian bagaimana mempelajari mengimplementasikan kui dengan array. Nah, lagi-lagi array ya. Array. Oke, konsep dari antrian adalah kalau di sini ada first in first out atau FIFO, di mana yang dia pertama kali masuk maka akan pertama kali keluar. Berbeda dengan stack. Kalau di stack atau tumpukan itu LIFO, last in first out. Yang terakhir kali masuk akan pertama kali keluar atau pertama kali diambil. Nah, kalau di antrian ini konsepnya FIFO, first in first out. Jadi teman-teman saya kira sudah pernah mengalami semua atau ya mengalami semua di sistem antrian. Jadi Anda sudah terlibat langsung di sistem antrian. Contoh di perbankan. Di bank Anda membuat rekening, kemudian di situ Anda disuruh satpam untuk memencet tombol, kemudian teman-teman semua dapat nomor antrian. Nah, ketika teman-teman misalkan datang pertama kali, nanti ketika bagian teller atau misalkan di kasir atau di apa itu ya, itu di CS dan sebagainya, itu memanggil, maka yang pertama kali dipanggil adalah yang pertama kali ngantri, seperti itu. Nah, di sini kalau di tumpukan yang kemarin adalah yang terakhir kali masuk dia akan pertama kali dipanggil. Jadi bedanya antara stack dan kui hanya di situ. Pertama kali yang diambil adalah yang pertama, kalau antrian yang pertama kali terus. Kalau di stack itu ada yang indeks terakhir itu yang diambil. Kalau di kui adalah yang pertama kali atau indeks pertama terus yang diambil. Seperti itu. Nah, contohnya di antrian bank, kemudian ada antrian kantor pelayanan, misalkan di kantor pajak gitu ya. Pajak kendaraan itu yang biasanya sampai ramai itu. Nah, di situ sudah modifikasi banyak. Nanti yang akan saya jelaskan di sini sederhana, masih sederhana. Yang penting bisa ngambil, bisa masukkan, kemudian bisa ngambil, kemudian bisa melihat daftar antrian sama menampilkan jumlah yang ngantri berapa itu ya. Nah, nanti pengembangan itu bisa diaplikasikan di teman-teman semua di latihan atau nanti bahkan di ujian dan seterusnya. Oke. Nah, fungsi dasar dari antrian di sini ada inisialisasi. Artinya nanti kita menginisialisasi dulu apa antriannya maksimal berapa, kemudian batasnya berapa gitu ya. Tuh, kemudian menentukan apakah kui dalam keadaan kosong. Jadi nanti ada fungsi atau script yang di situ menentukan oh antriannya masih kosong atau sudah isi. Kemudian sudah penuh atau masih bisa diisi. Kemudian ada script yang digunakan untuk mengisi antrian sama menghapus antrian. Menghapus antrian artinya apa? Ketika ada orang dilayani di sistem antrian itu, maka dia akan dihapus. Seperti itu. Nah, implementasi kui dengan array itu seperti ini. Ini yang kotak-kotak itu adalah
apa namanya, isi dari antriannya. Jadi itu ruang sebagai tempat untuk menyimpan data antrian. Jadi di sini 0 sampai 16. Berarti di sini ada 17. Jadi maksimal adalah 17 orang yang mengantri. Seandainya sudah 17, maka dia akan ngasih notifikasi penuh. Nah, seandainya yang antrian ke 0, yang di sini, yang antrian ke 0 itu sudah terlayani. Nah, ini nanti konsep dari yang akan kita latihan adalah ini satu, nanti ini kita akan digeser ke depan dan seterusnya sampai sini. Jadi nanti di ruang yang indeks ke 16 itu nanti kosong lagi, jadi bisa ngantri lagi karena sudah diambil satu. Jadi konsepnya nanti adalah ketika ada sebuah sistem di situ menentukan di bank, misalkan di bank ya, saya ambil di bank itu ada 5 kursi. Ketika 5 kursi itu terisi maka antrian penuh. Kemudian nanti ketika nomor 1 itu dilayani, nanti berarti 1 kursi itu kan kosong. Itu bisa melayani lagi seperti itu. Nanti yang akan buat latihan seperti itu. Nah, contoh di sini. Inisialisasi QUI. Ini ada jumlah. Nah, kalau ini array ya. Indeks 0, indeks 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jumlahnya berapa? 0. Ini kan masih kosong. Depannya berapa? Minus 1. Depan di minus 1. Ini posisi ya. Jadi nanti ada variabel yang digunakan untuk menandakan atau membuat tanda bahwa ini sudah penuh atau masih kosong. Kemudian antriannya sudah berapa gitu. Nanti ada variabel yang digunakan untuk menentukan itu. Nah, depan ini adalah yang tidak akan berubah. Dia di depan terus. Kemudian belakang dia bisa bergeser. Kalau posisi antriannya itu masih kosong, berarti dia belakang ini juga ngikut di depan minus 1. Kemudian ada orang ngantri A gitu ya, si A ngantri, berarti jumlahnya berapa? Sekarang menjadi 1. Depannya berapa? 0. Depannya 0 ya, depannya 0. Kemudian belakangnya berapa? 0. Kalau tadi minus 1, sekarang belakangnya jadi 0. Sini ya, artinya di indeks 0. Nanti bisa diimplementasi di 1 kalau diimplementasinya. Kalau array di sini masih 0. Kemudian ada memasukkan lagi si B. Jumlahnya jadi berapa? Jadi 2. Depannya masih tetap 0. Belakangnya berapa? 1. Nah, ini berarti antriannya sudah berapa? Sudah 2. Ada orang ngantri lagi, si C ngantri. Jumlahnya jadi 3. Nah, dia A, B, C. Nah, belakangnya dia bergeser terus. Seandainya nanti belakang sudah sampai mentok sampai di paling belakang, indeks paling belakang atau batas, maka dia akan penuh, sudah tidak bisa mengantri lagi. Oke. Kemudian sekarang kalau remove, kalau ada orang dilayani, yang pertama kali ngantri siapa? Si A. Maka dia dilayani. A-nya jadi hilang. Jumlahnya jadi 2, depannya jadi 0, belakangnya jadi 1. Kalau tadi kan belakangnya sudah 2 ini. Nah, geser lagi. Di sini belakangnya jadi 1. Jadi nanti dihapus, di decrement. B dan C bergeser dia. B yang tadinya di posisi indeks ke 1 menjadi indeks ke 0. Dan seterusnya. C juga bergeser ke sebelah kiri. Ini si B dilayani. Dia juga B-nya hilang, C-nya bergeser ke sebelah kiri. Belakangnya juga ikut decrement. Jadi antriannya tinggal 1 dan seterusnya. Kok nambah lagi? Sudah dihapus, sudah tinggal C, ditambah lagi. Insert D. Jumlahnya jadi 2, depan 0, belakang jadi 1. D-nya di mana? Ya, di sini, di sebelahnya. Seperti tadi di awal. Seperti itu. Oke. Nah, ini nanti bisa kalau ini sudah paham, kalau ya penjelasan sebelumnya sudah paham, nanti ini bisa Anda jawab. Nah, algoritma inisialisasinya ini nanti di set jumlah sama dengan 0, set depan sama dengan 0, set belakang sama dengan 0. Tadi minus 1 ya. Ini kita biar mudah dibuat
0. Nah, algoritma insert di sini dia bisa menambah antrian jika apa? Jika jumlah antrian itu tidak sama dengan ukuran maksimal antrian. Kalau misalkan jumlahnya sudah 5, batas maksimalnya 5, berarti dia tidak bisa ngantri, maka error, sudah penuh, antrian sudah penuh. Tapi kalau ini tidak, maka akan meletakkan data antrian pada posisi paling belakang. Nah, ini increment itu artinya nambah ya. Increment belakang, increment jumlah. Jadi belakangnya indeksnya berubah jadi 1, jumlahnya juga berubah menambah 1. Kalau yang menghapus atau melayani ya, jadi antriannya itu dihapus 1, itu bisa berjalan jika jumlahnya itu tidak sama dengan 0. Kalau jumlahnya sama dengan 0 artinya kan kosong dia. Nah, kalau kosong berarti dia akan nampilkan ini, antrian masih kosong, bukan sudah kosong, antrian sudah kosong atau masih kosong. Tapi kalau jumlah itu tidak sama dengan 0, artinya bisa 1, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya, maka dia akan mengambil antrian paling depan pada indeks ke depan. Increment depannya decrement ya, decrement jumlah, artinya dia dikurangi jumlahnya. Oke, kalau dia is empty, kosong ya, is jumlah sama dengan 0, ini dan seterusnya. Ini saya lanjut aja. Kalau full, nah ini deklarasi struktur datanya, fungsi inisialisasi tadi ya, maksimal sama dengan 5. Misalkan ini contoh kita maksimal sama dengan 5, kita langsung praktekkan saja yang di sini. Kita buat, saya copy ini dulu ya. Oke, file new, saya buat ya. Saya tutup. Ini ada get. Nah, kita buat variabel ya, integer maksimal. Nah, maksimal maxnya misalkan kita buat 5 dulu aja. Integer array-nya kita buat array-nya, berarti antrian. Nah, kita buat pakai antrian kita 10 nggak apa-apa, 10, 100, 1000 nggak apa-apa. Ini yang menjadi acuan di sini ya, 5-nya tuh. Kemudian tadi apa, depan ya, depan nggak dibuat nggak apa-apa karena dia masih 0 terus, tapi biar buat ya nggak apa-apa. Ini tapi kita nggak usah buat aja. Belakang kita langsung isi aja dengan 0. Kemudian jumlah itu untuk menampung jumlah antriannya sudah berapa, 0. Kemudian kita buat variabel untuk membuat menu ya, menu depan belakang menu. Oke, ada 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ada 5 variabel. Yang pertama nanti bisa ditambah. Kemudian kita buat menu, menampilkan menu. Jadi kita buat perulangan aja ya. Kalau kemarin kita ada goto awal gitu ya. Kalau apakah Anda mau mengulang? Ya, kalau iya dia kembali ke awal. Ini biar variasi saya pakai perulangan, pakai do while. Nah, ini ya scriptnya do kan seperti itu. Di sini kemudian ada while. Nah, itu ya. While titik. Nah, di sini dianu aja dulu. Oke. Do, saya mau menampilkan menu. Nah, program antrian.
T ya, enak. N /n program antrian menu utama satu, ada tambah antrian. Yang kedua ada ambil ya, ambil antrian. Yang ketiga lihat. Nah, kita bisa melihat antriannya. Yang sedang ngantri itu siapa saja dan berapa itu ya. Lihat antrian. Yang ini 4 keluar. Oke, kalau kita lihat, hore, error. FO dualnya belum selesai. Do while jika menu ulang ya. Oh, ini ada ulang sama dengan Y. Y. Jadi ini ada integer, menu, dan ulang. Berarti ulang itu karena dia nanti akan digunakan pakai Y atau Y pakai char. Ulang. Kalau misalkan nanti ulang ketik 1 maka kembali ke awal, itu berarti integer ya. Karena ini saya pakainya Y ya. Gitu. Nah, ini udah kayak gini ya. Program antrian menu utama, tambah antrian, keluar. Oke. Seperti itu menunya, keluar, terus out. Silahkan pilih menu. Pilih menu. Chin menu. Gitu ya. Oke. Nah, di sini jika menu sama dengan 1, maka di sini ada, ini saya buat kerangkanya dulu. Jika menu sama dengan 1, maka di sini tambah antrian ya, tambah antrian. Else if jika menu, saya copy aja. Else jika menu sama dengan 2, maka ambil antrian. Else if jika menu sama dengan 3, maka dia di sini ada lihat antrian. Itu ya. Else if jika menu sama dengan 4, maka keluar ya. Di sini ada keluar. Atau salah, ada salah itu aja ya. Salah input. Berarti di sini ada 4, itu ndak ada ya. Nah, ini dihilangin aja. Kalau if else, ini else. Nah, else salah input. Menunya ada 3, 1, 2, 3. Oke. Sekarang yang tambah antrian. Menambah antrian, algoritmanya adalah dia bisa menambah jika apa? Jika belakang itu belum sama dengan maksimal. Jadi di sini dikasih if lagi. Jika
belakang. Nah, jika belakang atau batas ya, artinya di sini kalau kita lihat di sini, jika belakang belum, ini belakangnya masih -1, jika belakang belum sampai sini maka dia bisa menambah, gitu ya. Jika belakang sama dengan 0, nah ini jika belakang sama dengan max. Kalau belakang itu sudah 5, maka apa? Maka akan mengeluarkan notifikasi antrian sudah penuh, gitu ya. Tapi kalau belakang belum maksimal, maka else sini, maka dia akan menambah. Cout, kita disuruh memasukkan siapa nama kita, tapi kita pakai angka dulu. Nah, untuk karakter nanti bisa dikembangkan sendiri ya. Masukkan antrian, masukkan data yang masukkan data antri, masukkan data antri. Oke, ini disimpan di mana? Jin disimpan di sini, di variabel array antrian. Jin antrian indeks ke berapa? Indeks ke belakang. Nah, jadi belakang berapa? 0. Kalau pertama ya 0, kalau nanti ditambah ya sudah. Jadi ini di antrian pada posisi belakang, disimpan di situ. Nah, di sini ada proses increment. Belakang karena sudah diisi, maka belakang harus di jumlah 1. Belakang plus increment ya. Jumlahnya tadinya 0 karena sudah ada yang antri, di increment jumlah plus. Itu ya. Oke. Ini antrian yang apa namanya? Nambah antrian. Oke, sekarang yang kalau mengurangi atau mengambil antrian. Kalau mengambil antrian berarti syaratnya apa? Syaratnya adalah kalau belakang tidak sama dengan 0. Kalau belakang sama dengan 0 berarti kan dia kosong. Berarti tidak bisa ngambil. Tapi kalau dia lebih dari 0 berarti dia bisa ngambil. Berarti di sini jika belakang kok lebih dari 0, maka dia bisa ngambil. Ya enggak? Ya. Ya gitu aja ya. Jika lebih dari 0, maka data cout mana ini? Cout data antrian pada indeks ke antrian ke belakang ya, berarti ya belakang silahkan sudah dilayani gitu ya, sudah dilayani atau diambil itu ya, nanti tergantung kata-katanya. Sudah dilayani ini, kemudian ada proses ini ya. Nah, ini yang agak sulit di antrian itu, ini menggeser. Nah, yang tadinya seperti ini ya, ABC. BC itu berada pada posisi indeks ke-1, C berada pada indeks ke-2. Nah, sekarang digeser karena diambil, B jadi indeks ke-0, C indeks ke-1. Nah, di sini tambah
pakai perulangan ya, karena kalau banyak ya nanti dia geser satu persatu gitu kan. For integer a sama dengan 0 dimulai dari 0 a sampai kurang dari belakang a plus. Ngapain di sini? Nah, antrian pada indeks ke A itu akan sama dengan antrian pada indeks ke A plus 1. Nih, ini logikanya gini. Kalau tadi kan gini. Saya jelaskan di sini ya, pakai Excel. Main gampang. Aduh. Nah, ada data seperti ini. Ini A, ini B, ini si C, ABC. Copy ABC. Ini si A ini kan dilayani, ini kan dihapus. B ini bergeser. Ini pada indeks ke 0, 1, 2. Itu ya. Nah, A ini tadinya berada pada posisi indeks ke 0. B berada posisi indeks ke 1 dan C pada indeks kedua. Karena A nya diambil, maka B itu bergeser ke sini. Maka dia ini nama array-nya, datanya adalah tadi apa? Antrian ya. Antrian pada indeks ke, kalau perulangan pertama berarti pada indeks ke 0. Antrian pada indeks ke 0 sama dengan antrian pada indeks ke 0 plus 1. Berarti yang tadinya 0, datanya itu sama dengan 0 plus 1. Berapa? 1. Berarti yang tadinya ini A berubah menjadi B. Karena perulangan, lanjut. Yang tadinya 1, antrian pada indeks ke 1 sama dengan pada indeks ke 1 plus 1, berarti indeks ke 2. Berarti di sini sama dengan C. Yang ini apa? Ini dihapus karena dia batasnya sekarang menjadi belakangnya menjadi 1. Ini nanti bisa diisi lagi. Seperti itu ya, algoritmanya seperti itu prosesnya. Nah, antrian A sama dengan antrian A plus 1. Itu ini nanti di belakang sama dengan belakang minus ya. Nah, ini karena dikurangi 1 karena sudah dilayani 1. Sudah dilayani. Oke. If belakang 0. Nah, di sini kalau ininya tidak kurang dari 0, maka di sini else cout antrian kosong. Kalau tidak lebih dari 0 artinya kan dia bisa 0, bisa minus 1, bisa minus 2 dan seterusnya. Antrian kosong. Sekarang kalau melihat antrian di sini, ini jumlahnya juga dikurangi ya, jumlah minus dia akan dikurangi 1. Nah, sekarang kalau melihat, jadi di sini ada untuk melihat. Kalau untuk melihat berarti tinggal melihat saja. Jadi pakai perulangan. For integer A dimulai dari berapa? Sama dengan 0 A sampai kurang dari belakang A plus.
out. Oh, ini di anu aja dulu ya. Out daftar antrian sekarang. Daftar antrian sekarang. For ini out antrian ke A, dipisah dengan koma misalkan ya. Out. Nah, ini sambil menampilkan jumlahnya. Jumlah antrian sama dengan jumlah hasilnya nih. Dah kayak gitu ya. For lihat antrian. Oke. Else out salah pilih menu. Oke, kita coba tambah antrian, ambil antrian, lihat antrian, menu 1, saya pilih 1 berarti nambah antrian. Masukkan data antri. Nah, ini data antri itu karena saya pakai angka ya, angkanya bebas. Angkanya bebas. Jadi sebenarnya ini adalah nama antrian itu ya. Saya bebas 10. Nah, data antrian 10. Data yang mengantri siapa namanya? Oh, namanya 10. Oke. Oh, ini belum dikasih untuk kembali ya. Kembali mau ngulang atau enggak. Nah, ini pakai ini ya, out apakah mau mengulang? Ulang tadi ya. Ulang ya, betul. Apakah mau ulang? Ulang. Udah gitu aja. Ini di copy di setiap statement if. Nah, dia akan mengulang jika ulang itu diketik sama dengan Y. Kalau enggak ya dia akan terus lanjut. Nah, tambah antrian 1. Masukkan data antri 10. Apakah mau mengulang? Ya, saya tekan Y kecil. Menu utama tambah antrian, ambil tambah, saya nambah lagi 1. 12. Mengulang ya, saya mengulang lagi ya. Oke, saya lihat dulu 3. Daftar antrian sekarang adalah 10 dan 12. Jumlah antrian 2. Apakah mau mengulang? Ya. 2. Ambil antrian ya, 2. Data antrian sudah dilayani. Oh, ini ada yang masih salah. Ini biar enak di CR biar bersih layarnya ya. Ketika mengulang bersih.
clear screen. Data antrian belakang minus belakang 0. Oh, antrian 0, maaf nih. Sudah dilayani, itu antrian 0 mesti ya. Antrian 0 sudah dilayani ya, bukan di belakang. Data antrian 0 sudah dilayani, belakang minus jumlah minus. Kalau yang diambil belakang berarti kan yang itu ya, stack. Kita coba lagi. Saya ambil, belum diisi sudah diambil. Antrian kosong ya. Belum ngisi, belum ada yang ngantri, sudah ada yang melayani. Ya, dia kasih notifikasi, oh antrian kosong. Atau belum ada yang ngantri, Anda terlalu gerusa-gerusu gitu ya. Oke, yes. Oke, saya ngulang, nambah antrian. Data antri 10. Ada mau mengulang ya. Satu lagi, nambah antrian lagi 12 ya. Nambah antrian lagi 15, namanya 15. Yes. Udah 3 ya. Tambah lagi 17 ya. Ngulang lagi, ngantri lagi, ada yang ngantri lagi 16 ya. Mengulang lagi, ada yang ngantri lagi. Nah, ini karena sudah 5, antrian sudah penuh ya. Saya ulang, coba kita lihat antrian. Yang antri adalah 10, 12, 15, 17, 16. Jumlah antrian 5. Apakah mau mengulang? Ya, saya ulang. Saya mau ambil 2, saya ambil. Data antrian 10 sudah dilayani. Jadi yang pertama kali ngantri 10 sudah dilayani. Saya mau mengulang? Ya. Kalau lihat, nah 10 kan sudah hilang. 10 sudah hilang, menjadi 12, 15, 17, 16. Jumlah antriannya berapa? Sisa 4. Ya. Kalau Anda nambah lagi, masukkan data antri 20. Ya. Saya lihat lagi. Nah, 12, 15, 17, 16. Nah, ini yang terakhir ngantri 20. Jumlah antrian berapa? 5 lagi. Apakah mau mengulang? Tidak. Saya tekan sembarang. Oke, selesai. Nah, itu adalah penjelasan dari program antrian yang sangat sederhana. Nah, nanti teman-teman bisa mengembangkan sendiri. Nanti bisa dikembangkan, saya paksa dengan menggunakan tugas. Nah, tugasnya nanti insya Allah saya sertakan di kolom tugas. Kita masih pakai Classroom dulu. Classroom nanti kedepannya insya Allah kita pakai e-learning Unsik, karena Unsik mewajibkan menggunakan e-learning yang sudah dibuat oleh Unsik sendiri. Nah, nanti program-program yang tugas seperti itu ya, nanti pengembangan dari ini. Oke, terima kasih dari saya. Ada salah, mohon maaf. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti. Saya akhiri. Sebelum saya akhiri, mudah-mudahan teman-teman walaupun keadaan puasa dan masih dalam keadaan WFH, work from home, tetap jaga kesehatan, ikuti himbauan dari pemerintah. Mudah-mudahan keadaan seperti ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas normal kembali, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonominya. Ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.